Halo, selamat datang kembali di channel Black Stream. Dalam kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang rope access dan pengerjaan di bawah manhole. Jadi sebelum kita mulai, kita ada intro sedikit nanti. Ya, di video kali ini project yang mengharuskan kita untuk masuk ke bawah. Berikut nih kita bikin atau setup tangganya. Jadi di bawah manhole ini aksesnya cukup sempit sekali, susah sekali kita untuk turun ke bawah. Jadi ya bantunya harus rope access supaya apa? Supaya pada saat nanti kita turun kita bisa ditarik emergency ke atas juga. Dan untuk turun hanya dengan tangga biasa sangat sulit karena lubangnya sama jarak tangganya mepet sekali, dan posisi kita turun tidak bisa turun dengan mudah. Jadi kita setting semua kelengkapan tangga-tangganya ini dulu supaya nanti tangganya bisa dimasukin. Jadi ada kaki tangga kita lepas terlebih dahulu supaya nanti biar bisa dimasukin ke dalam. Dan prosesnya adalah kita nanti juga bikin tangga yang berdiri satu ini sudah disiapkan untuk pengikatan katrol ataupun puli nanti. Dan dalam video pertama ini saya nggak bawa belt untuk pengikatan puli dengan mudah, jadi pakai tali yang disimpul kupu-kupu. Jadi untuk simpul kupu-kupu ini secara rope access ataupun nanti secara seperti pole rescue ya, kita akan bikin video yang nanti terpisah bagaimana cara membuat akses ataupun simpul untuk rescue pot, dimana kita nggak pakai tripod tapi memang menggunakan tangga lipat. Jadi nggak mesti harus pakai tripod, sedangkan pakai tangga lipat pun kita juga bisa kalau kita memang nggak punya tripodnya. Jadi dalam video terpisah saya akan bikin tutorialnya untuk membuat tripod rope access menggunakan tangga lipat ataupun menggunakan tangga lainnya. Jadi cukup kita simpul dan kita bikin center wedge di tengah-tengahnya. Dan berikutnya setelah kita turunin tangganya, kita udah siap untuk masuk nanti ya. Dan kita siapin juga katrolnya supaya nanti bisa siap turun. Di sini untuk naik dan turun sangat sulit sekali karena pada saat tangganya masuk badan kita tidak muat masuk. Jadi tangganya harus ditaruh di paling dalam dulu. Dan di sini karena lumpurnya banyak, jadi harus kita bersihkan terlebih dahulu. Di sini saya pakai washer cleaner, jet washer punyanya Nilfix, untuk membersihkan lumpur-lumpur semuanya. Jadi supaya nanti dindingnya tidak licin ataupun kita dapat berpegangan di dalam nanti. Nah, ini tangganya sulit sekali untuk masuk karena di dalam ada pipa juga. Kalau kita masukin tangganya maka badan kita nggak bisa lewat. Di sini kendalanya adalah di aksesnya. Walaupun pengerjaannya secara teknikal pekerjaannya tidak sulit karena kita hanya membongkar akses untuk rel pompanya, kita ganti. Tapi karena posisi tempatnya di ruang terbatas kita lingkupnya, jadi sangat sulit sekali aksesnya. Dan pada saat nanti teman-teman bekerja di lingkup ruang terbatas seperti ini, teman-teman juga harus siap untuk alat safety-nya. Jadi ada blower, ada rope access-nya juga, ada sistem kontrol, ada yang mengawasi, juga ada cleaning-nya. Sebenarnya di sini alat saya masih kurang, yaitu gas detektor, yaitu 5 macam poisonous gas dan oksigen gas detektor. Jadi di project kali ini kita belum punya alatnya itu. Dan nanti di project-project berikutnya kita akan menggunakan alat tersebut supaya apa? Supaya standar safety-nya benar-benar terpenuhi atau tercapai. Jadi keselamatan dalam lingkup K3-nya
akan sesuai sama prosedurnya. Jadi jangan sampai kita bekerja tanpa menghiraukan prosedur keselamatan. Jadi setelah siap semuanya, kita bikin untuk persiapan masuknya. Di sini kita pakai set puli, kita pakai set tali juga. Pulinya yang pertama kali kita gunakan rasio 4:1, dan nanti yang project berikutnya saya gunakan 1:6 pulinya. Jadi lebih ringan yang berikutnya daripada yang pertama kali ini. Jadi yang 4:1 dibanding 1:6, atau katrolnya nanti lebih banyak lagi sistem talinya. Nah, yang ini sekarang kita persiapkan untuk jet blower. Di sini kita gunakan turbo fan, dimana kapasitasnya 1 meter kubik per detik atau sekitar 60 meter kubik per menit. Jadi setara exhaust fan dengan lubang 12 in ataupun exhaust 12 in. Dan itu sudah cukup dalam pengerjaan kali ini, sudah cukup untuk mengatasi sirkulasi udaranya, supaya nanti waktu kita masuk di dalam kita bisa bernafas dengan baik, sirkulasi udaranya baik, dan juga bisa tanpa masker. Tapi sebenarnya untuk keselamatannya sebenarnya harus masuk dengan menggunakan respirator ataupun masker dengan penyaring udara, yaitu karbon aktif dalam maskernya. Supaya gas-gas nitrik ataupun nitrat yang ada gas beracunnya bisa tersaring dari masker tersebut. Jadi sini kita persiapkan dulu untuk turbonya ataupun untuk blowernya supaya siap digunakan. Setelah kita setting, di sini kita setting supaya blowernya bisa mengarah ke dalam manhole-nya, supaya nanti sirkulasi udaranya masuk dari lubang manhole pertama dan dibuang dari lubang manhole kedua, supaya nanti di dalam udaranya tidak lagi lembab ataupun pengap. Jadi kita bersihkan semua jalur-jalur sirkulasi udaranya menggunakan blower ini. Jadi jangan lupa nanti pada saat kita pengerjaan di ruang terbatas harus selalu sedia alat K3-nya. Jadi di sini sudah dipersiapkan semua, kita pasang sistem katrolnya, dan juga kita siapkan nanti pemasangan talinya supaya nanti yang di atas pengawas ataupun pemegang tali katrolnya bisa lebih mudah dalam pengoperasionalnya. Jadi sudah di set supaya nanti tinggal ditarik dari atas. Jadi untuk sistem katrolnya kita akan bikin nanti video tutorialnya terpisah, supaya teman-teman nanti yang mengerjakan rope access seperti video kita kali ini bisa mengaplikasikannya nanti di lapangan. Jadi banyak sekali mungkin tutorial yang lain yang menggunakan rope access dan tripod rescue-nya, tapi saya tidak menemukan untuk penggunaan tripod rescue menggunakan tangga lipat ataupun tangga sejenisnya. Jadi di sini kita bikin tripod rescue untuk pengerjaan manhole ataupun manhole dengan menggunakan tangga lipat sebagai tripod rescue-nya. Jadi di sini kita nggak menggunakan tripod, melainkan menggunakan tangga lipat. Dan akan kita bahas nanti di video sendiri supaya benar-benar jelas penjelasannya. Dan setup untuk talinya dan pulinya juga kita akan bahas nanti di video yang terpisah itu, di satu video, supaya setup puli ataupun sistem katrolnya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Jadi di sini sudut kameranya tidak pas di depan yang dikerjakan, jadi lebih jauh. Dan setelah kita selesai setup nih, kita tes dulu katrolnya. Jadi selalu mengetes sistem rope access sebelum kita melakukan pengerjaannya. Jadi kita tes menggunakan berat badan, kita tes naik turunnya udah oke, maka kita akan bersiap untuk masuk. Dan tentu lagi yaitu
kita gunakan tali backup ataupun rope backupnya. Jadi harus ada selalu dua tali akses, yaitu tali utama. Di sini tali utamanya kita gunakan sistem puli, dan tali backupnya kita gunakan rope PP ataupun tali tambang, biasa disebut tali tambang, tapi yang di sini kelasnya rope PP yang untuk di laut, jadi ya lebih tahan air ataupun sinar matahari. Dan jenisnya jenis statis, lebih statis daripada tali carmantel. Jadi itu kita pakai sebagai rope backupnya. Jadi kalau nanti pengerjaannya panjatannya tinggi, maka backup rope-nya pun harus tali carmantel ya, supaya ada elastisnya. Karena di sini pengerjaannya backup puli sama di bawah ada tangga masih untuk pijakan, kita gunakan rope backupnya yang statis. Dan juga jarak pole-nya dari backupnya kita cukup pendek, hanya 30-50 cm. Jadi saya masih milih yang statis supaya waktu kita lolos pergeseran badannya nggak jauh, dan juga jarak turun hanya 4 meter. Kita nggak bisa rope backupnya dengan elastisitas yang jauh, karena kalau nanti fall ataupun terjatuh, maka rope backupnya nggak sempat untuk nahan berat badannya. Jadi harus pakai yang benar-benar statis dan jaraknya harus kita pendekin. Nah, ini persiapan untuk masuk kita. Jadi masih ada pasang V-valve, karena di dalam sana kita masih putar kanan putar kiri badannya. Jadi setelah sistem puli yang akan ke harness, kita pakai seat harnessnya, kita pasang swivel ya. Nah, di sini tangganya. Nah, karena ada tangga, badan kita nggak bisa masuk karena aksesnya cukup sempit ya. Jadi kita lihat kalau ada tangga masuk, maka tangga itu akan menutup sepertiga bagian dari hole-nya, jadi badan kita nggak bisa masuk. Dan disinilah kendala dalam pengerjaan kali ini, yaitu aksesnya tidak gampang ataupun tidak mudah. Nah, posisinya sempit sekali, dan nanti di dalam hole itu masih ada jalur pipa, dimana kalau kita masuk pun nggak bisa badannya lurus. Nah, di project kali ini kita projectnya di Seminyak ya, di Bali, di Horizon Seminyak tepatnya. Dan kita ngambil project ini karena banyak sekali vendor-vendor lain yang tidak bisa akses ataupun mereka menyerah untuk ngambil projectnya. Jadi memang projectnya harus perlu alat-alat tambahan, khususnya akses tali dan sistem keamanannya, dan ini susah sekali yang mengerjakan. Jadi beberapa vendor tidak ada yang masuk karena tidak bisa untuk mengakses tempatnya. Jadi mungkin dulu waktu awal dibangun mungkin mudah aksesnya, karena memang di atasnya belum terpasang pipa-pipa, jadi yang masuk masih gampang sekali. Tapi sekarang udah sekian tahun, sekian kali ada penambahan, maka pipa-pipa tambah banyak, kabel-kabelnya tambah banyak, dan akses masuknya jauh lebih sulit. Nah, ini masih kita pakai bantuan tali untuk nyerek ataupun ngadrol tangganya ke bawah nanti, supaya badannya kita bisa masuk ke dalam. Dan di sini cukup rumit. Sayangnya di sini nggak ada kamera di atas, karena dalam pengerjaan kita nggak selalu sedia untuk kameramennya atau videografernya. Nanti di project berikutnya saya akan bawa satu orang untuk bawa videografer ataupun membawa kameranya ya, supaya nanti pada saat semua kompilasi videonya kita bisa lihat dengan jelas apa yang dikerjakan ataupun jenis pekerjaannya. Nah, setup tangganya pun di lapangan susah, karena kita harus dari atas. Tangganya nggak bisa melebihi tingginya pipa di bawah dan batas manhole-nya, karena kalau tangganya
lewat dari batas manhole-nya akan menutupin badannya kita. Jadi badan kita itu harus full lebarnya manhole baru kita bisa masuk. Jadi kalau ada tangga, lebar manhole-nya berkurang hampir separuh ya, karena sepertiga lebih ketutup tangga. Nah, sini udah siap semuanya, kita bersiap untuk masuk. Kita siap-siap untuk masuk di sini. Jadi pertama-tama kita turun, kita nginjak pijakan di bawah, pipa sedikit, kita pasin dulu badannya. Nah, kemudian perlahan-lahan diturunkan. Jadi waktu turun ini agak sedikit tricky ataupun agak sedikit rumit, karena belok-belok badannya, kakinya harus nekuk. Jadi nggak bisa posisi kita turun manual ataupun kita turun secara lurus badannya. Nah, itu adalah chief engineering yang ada di lapangan. Di sini proyeknya cukup unik ya. Jadi ada nanti admin purchasing ataupun manajemennya juga ngelihat, karena cukup rumit pengerjaannya. Nah, satu yang tugas untuk megang tali adalah life supportnya kita di bawah. Jadi megang tali harus benar-benar fokus, jangan sampai lolos. Dan nanti setelah project yang ini, kita masih lanjut lagi project-project lainnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih ramai lagi, lebih banyak yang berdiskusi dan banyak yang dibahas. Jadi tolong supportnya supaya channelnya bisa lebih ramai lagi, lebih banyak kita bisa berbagi pengalaman dan ilmu. Nah, sini kita bersihin dulu ya. Jadi ada jet cleaner lagi sekali. Jadi beberapa pipa di bawah ataupun rel pompanya yang akan kita servis, kita bersihin dulu supaya bisa diakses, karena lumpur-lumpurnya cukup banyak dan dalam pembersihannya cukup lama. Di sini videonya saya cepatkan, atau kita bikin forward video supaya dalam videonya nggak terlalu lama juga. Nah, itu fan-nya atau blowernya kita bikin high speed supaya debu-debu airnya bisa langsung keluar dari manhole berikutnya. Jadi cukup berisik di dalam, ataupun suaranya bisingnya cukup besar. Karena apa? Karena kita gunakan alat-alat yang cukup keras mesin-mesinnya. Jadi buat teman-teman nanti yang ada pengerjaan begini juga, supaya mungkin ada bayangan gimana aksesnya, supaya engineering nanti di Bali atau persatuan engineering di Bali bisa banyak saling ngebantu pembangunan negeri ini ya. Di sini salah satu pengerjaan kita meningkatkan kualitas pembangunan, yaitu kita ikut andil dalam engineering ataupun andil berpartisipasi dalam pembangunan juga. Di dalam nanti pengerjaannya ada di klip yang paling terakhir. Di video klipnya terpotong-potong karena yang saya gunakan untuk merekam satu handphone saja. Nah, ini udah naik. Nah, setelah
Nah ini kita tampilin di klip terpisah, jadi ada rekan yang merekam. Nah jadi posisi naiknya benar-benar sulit, kita harus tekuk badan kita seperti itu karena ada pipa yang menghalangi. Jadi kita nggak bisa turun pakai tangga secara biasa. Nah naiknya pun badannya harus tertekuk seperti itu ya. Jadi di sini kendala dalam project kali ini adalah aksesnya, yaitu kita nggak bisa dengan mudah naik ataupun turun. Nah jadi untuk teman-teman yang menonton bisa dapat sedikit gambaran. Kalau nanti ada engineering, teman-teman engineering yang lain yang ingin mengambil job-job di tempat terbatas ataupun di akses ruang terbatas. Ya apa, supaya teman-teman juga bisa ambil proyek-proyek yang sulit. Karena proyek-proyek sulit tentunya bayarannya akan lebih tinggi daripada proyek yang gampang ya. Jadi semoga video kita kali ini bisa membantu teman-teman semua. Saya teman-teman punya gambaran bagaimana kerja-kerja di tempat yang sulit. Kita udah selesai naik. Dan berikutnya ada potongan klip yang divideokan. Ini udah patah relnya. Kita tidak sempat untuk vlognya atau video vlognya. Kita tidak sempat untuk mengambil video ya, di beberapa project saja yang kita sempatin pengambilan videonya. Nah ini posisi dari posisi di dalam kali ini. Ini setelah saya diturunkan tadi. Jadi bracket-bracketnya sudah korosif semua, kita akan ganti baru nanti di part berikutnya. Itu yang di bawah adalah pompa submersible, kita cek untuk pangkonnya dulu, jadi dia masih bagus panasnya, jadi nggak ada masalah di sisi pompanya. Naik pak, naik. Rel udah kita cabut tadi. Terus. Beberapa klipnya. Jadi di dalam Terus. cukup sempit, nggak bisa kita bergerak dengan leluasa juga. Dan untuk toolsnya dioper karena kita ngambil turun banyak tools. Dan seperti itu video kita kali ini tentang pengerjaan rel pompa di dalam manhole ataupun di dalam SPT nya. Dan semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang menyaksikan. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih ramai lagi. Untuk supportnya teman-teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih selama ini, dan kita tetap akan berusaha membuat video yang terbaik untuk dibagikan untuk teman-teman semua. Jadi sekali lagi terima kasih telah menyaksikan. Saran ataupun punya kritik ataupun punya pertanyaan,
Teman-teman bisa bertanya langsung di kolom komentar, bisa memberikan saran langsung di kolom komentar, dan sebisa mungkin saya akan merespon semua saran ataupun pertanyaan dari teman-teman. Jadi sekali lagi Project terima kasih, pergantian sampai support ketemu kompas di video selanjutnya, STP dan hotel bermanfaat buat kita semua video kali ini. Jadi terima kasih, sampai jumpa kembali.